Poin tupoksi tenaga kependidikan dan pendidik. Poin pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai leader yaitu memiliki kepribadian jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berjiwa besar, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Poin sebagai pendidik dapat membimbing guru untuk menyusun dan melaksanakan program pengajaran, pengevaluasian hasil belajar, dan remedial. Membimbing karyawan untuk melaksanakan penyusunan program kerja dan melaksanakan tugas harian. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, serta lembaga luar sekolah. Poin sebagai administrasi, mengelola administrasi kegiatan belajar, kegiatan bimbingan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, serta sarana dan prasarana. Sebagai manajer, menyusun program kerja, organisasi, ketenagaan sekolah, serta menggerakkan semua tenaga pendidik dan kependidikan untuk melaksanakan tugas mereka. Sebagai supervisor, menyusun dan melaksanakan program supervisi, pengawasan, evaluasi, pembelajaran, dan memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru, pegawai, dan pengembangan sekolah. Sebagai inovator, mampu mencari, menemukan, dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain, serta melakukan pembaruan berbagai macam kegiatan, bimbingan, dan pembinaan. Sebagai motivator, mengatur lingkungan kerja dan pelaksanaan suasana kerja yang memadai, menerapkan prinsip, memberikan penghargaan dan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Poin kedua yaitu wali kelas. Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan, membina karakter, budi pekerti, dan kepribadian anak didik, membantu mengembangkan keterampilan dan kecerdasan anak didik. Poin ketiga yaitu guru, membuat alat kelengkapan mengajar, melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian, ujian, dan analisis hasil ulangan, mengisi dan meneliti daftar hadir dan daftar nilai peserta didik, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, mengadakan program pengembangan pembelajaran, membuat catatan hasil kemajuan belajar para peserta didik. Poin keempat yaitu konselor, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program bimbingan dan hasil pelaksanaan bimbingan, mengkoordinasi wali kelas dalam hal mengatasi masalah kesulitan belajar bagi peserta didik, memberi layanan bimbingan dan solusi tentang gambaran lanjutan para peserta didik. Poin kelima yaitu pustakawan, pengorganisasian, pendayagunaan koleksi, bahan pustaka atau sumber informasi, merencanakan pengembangan perpustakaan, memelihara, memperbaiki, dan menyimpan buku atau bahan dan media elektronik perpustakaan, serta menata tata tertib perpustakaan. Poin keenam yaitu laboran, perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium, menyimpan, memelihara, dan memperbaiki alat-alat laboratorium, dan membuat serta menyusun daftar alat laboratorium. Uraian jabatan tenaga kependidikan dan pendidik merupakan dokumen yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang dalam suatu organisasi atau lembaga. Poin pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah membuat program kerja, pedoman mutu organisasi dan kebijakan mutu organisasi, meningkatkan kualitas SDM dan mengusahakan kebutuhan sumber daya, membuat surat keputusan dan surat tugas yang dibutuhkan, melakukan pengawasan dan supervisi terhadap tugas guru dan staf, mengelola keuangan sekolah, menerima, memindahkan, dan mengeluarkan siswa, menentukan atau mengusulkan siswa yang pantas mendapatkan beasiswa, serta mengadakan kerjasama dengan pihak luar. Poin kedua yaitu wali kelas, mengelola kelas dan membuat statistik kehadiran serta presentasi bulanan siswa, membuat daftar nilai, catatan khusus, serta mencatat mutasi siswa, dan mengisi serta membagi buku rapot. Poin ketiga yaitu guru, membuat dan menyiapkan program atau perangkat pembelajaran, melakukan sosialisasi kompetensi dasar, standar kompetensi, kriteria ketuntasan minimal, sistem dan prosedur penilaian kepada siswa di awal pertemuan sebelum proses belajar mengajar awal dimulai, melaksanakan kegiatan penilaian berkesinambungan, membuat daftar nilai, serta menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Poin keempat yaitu konselor, merencanakan program bimbingan dan konseling, menganalisis, menilai, melaksanakan proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung pembimbingan dan konseling, menyusun kegiatan program layanan untuk bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Poin kelima yaitu laboran, membantu guru untuk melaksanakan kegiatan praktikum, melaksanakan pembelajaran yang berupa peragaan atau praktikum. Poin keenam yaitu pustakawan, mengorganisasikan dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi, pemasyarakatan, dokumentasi, dan informasi, mengkaji dan mengembangkan perpustakaan,
mengupayakan gemar membaca dan mempromosikan literatur kepada warga sekolah. Standar operasional prosedur pendidikan atau SOP yaitu suatu acuan untuk melaksanakan tugas yang mana dilakukan sesuai dengan cara atau aturan kerja yang telah ditetapkan oleh instansi lembaga pendidikan agar kegiatan di dalam lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terencana sesuai dengan keinginan atau kemauan dari lembaga pendidikan. Poin standar pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan standar nasional pendidikan. Poin audit kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu merupakan suatu proses kegiatan evaluasi atau pengujian secara sistematis yang berisi tentang metode, prosedur audit, atau laporan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara objektif tentang kegiatan-kegiatan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan serta menentukan tingkat kesesuaian kompetensi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit atas segala macam transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Proses audit laporan keuangan terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama adalah penerimaan perikatan auditor. Di sini klien memberikan pekerjaan audit kepada auditor, dan auditor sanggup melaksanakan pekerjaan audit tersebut sesuai dengan kompetensi profesionalnya. Tahapan kedua adalah perencanaan audit. Perencanaan audit menyangkut prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam melaksanakan proses audit. Tahapan ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Pada tahapan ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan juga pengujian substantif. Dan tahapan keempat adalah pelaporan audit. Auditor menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan, serta membuat laporan audit. Audit khusus adalah audit yang terbatas pada ruang lingkup tertentu dan cakupannya hanya pada bidang yang sesuai oleh permintaan klien. Contohnya adalah audit kurikulum dan juga audit keuangan. Audit kurikulum. Audit kurikulum merupakan audit yang dimaksudkan untuk memberikan penilaian kepada kurikulum secara menyeluruh. Proses audit kurikulum. Yang pertama adalah perencanaan. Di dalam perencanaan, auditor menyiapkan form audit internal, alat bantu audit, dan juga panduan wawancara. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Dalam tahap ini, auditor melakukan wawancara kepada guru untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan membuat catatan kelebihan dan juga kekurangan yang perlu ditindaklanjuti. Tahap terakhir adalah penutup. Pada tahap ini, auditor mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang rencana tindak lanjut dan juga rekomendasi yang akan dilakukan juga waktu penyelesaiannya. Audit keuangan. Proses audit keuangan yang pertama adalah pendahuluan. Di sini, auditor melakukan pemahaman terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh sekolah. Kedua adalah audit lanjutan. Di sini, auditor memberikan tindakan-tindakan pengujian setiap bukti transaksi dengan sampel transaksi. Dan yang terakhir adalah audit laporan. Di sini, auditor memberikan hasil audit berupa opini yang berisi kesimpulan audit dan rekomendasi kepala sekolah sebagai lembaga yang menugaskan kegiatan audit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.